Maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Sahabat saya undangannya, terima kasih sudah hadir support. Ada juga teman-teman guru yang saya cintai dan saya banggakan. Luar biasa perjuangan sampai ke puncak acara kami. Dan juga yang kita hormati wali murid Yayasan As-Sofa, welcome, selamat datang. Mudah-mudahan dapat bermanfaat seminar kita hari ini. Saya mohon izin sambil jalan di bawah ya, biar lebih akrab. Baik, sebelum kita mulai, saya prolog dulu ya. Sudah 2 bulan kurang lebih kami menjalankan program Multiple Intelligence. Multiple Intelligence itu konsep sangat dasarnya adalah tidak ada ciptaan Tuhan Allah yang gagal. Jadi kita selesaikan dulu sebelum mulai seminar kita. Tidak ada ciptaan Allah Ta'ala yang gagal, yang tidak sempurna. Semua ciptaan Allah adalah sempurna, hanya kita belum mengetahui titik sempurnanya di mana. Nah, maka itu kita memberi nama semua anak bintang. Tidak ada anak yang tidak menjadi bintang di antara keluarganya atau cahaya bagi orang tuanya. Jadi itulah konsep multiple intelligence, konsep semua anak adalah bintang, yaitu kita yakini dalam hati kita bahwa Allah tidak pernah ciptakan manusia gagal atau makhluk apapun, tidak ada yang tidak sempurna. Kurang lebih seperti itu. Next slide please. Ini sedikit kurikulum vitae, beberapa amanah yang diberikan kepada kami, yaitu Ketua Yayasan PGTK Bunga Bangsa. Ini ada di Jawa Timur, Sidoarjo. Juga kami sedang merintis untuk website atau forum guru seluruh Indonesia, namanya pabrikguru.com. Juga sekarang sedang menjabat sebagai Wakil Direktur School of Human. Kalau belum ada yang tahu, sekolahnya manusia atau School of Human ini adalah sekolah yang didirikan oleh almarhum mertua saya, yang dasarnya daripada buku beliau. Bukunya adalah Sekolahnya Manusia, lalu muncul realisasi sekolahnya namanya School of Human atau Sekolah Humanity School. Juga sering aktif mengajar bahasa Inggris atau public speaking coach, karena kebetulan saya kelahiran Amerika Serikat, New Mexico tepatnya, tapi alhamdulillah sudah bisa berbicara bahasa Indonesia. Dimohon dimaklumi ya kalau ada salah-salah kata, karena bahasa ibu saya bahasa Inggris. Saya khawatir kalau seminarnya bahasa Inggris kurang bermanfaat. Baik, next. Nah, ini adalah buku Semua Anak Bintang yang Bapak Ibu sudah pegang di tangannya. Nah, ini adalah cheat code. Ini adalah pedoman untuk kita bisa membimbing anak kita menuju seorang bintang. Nah, nanti pelan-pelan kita akan membahas satu persatu apa sih manfaatnya daripada hasil MIR ini. Jadi ini sifatnya workshop ya Pak Apri. Sekaligus kita membuka hasil supaya di rumah sudah tidak bingung lagi Bapak Ibu. Next. Kita buka dengan quotes. Semua anak cerdas di bidangnya masing-masing. Sepakat? Yes or no? Yes. Alhamdulillah. Sungguh kecerdasan anak kita itu banyak, tidak tunggal. Orang tua dan sekolah wajib memberi predikat bintang kepada setiap anak atau siswanya. Sayang sekali di masyarakat kami di Indonesia masih banyak masyarakat yang melabel anak kita yang luar biasa dengan label-label yang tidak pantas. Betul atau tidak? Betul. Yes or no? Yes. Jadi sekarang di Yayasan As-Sofa beserta ekosistemnya kita sudah mengharapkan kata-kata yang tidak baik, karena paradigma kita sudah baru,
Sudah tidak ada lagi anak yang tidak cerdas atau tidak menjadi cahaya di dalam keluarganya. Tepuk tangan untuk Pak Sofa. Seluruh ekosistem orang tua, keluarga besar, guru, staf, karyawan, semua wajib memberikan predikat bintang kepada setiap anak. Anak itu adalah ciptaan Allah yang sempurna, maka kita hormati dan beri predikat yang baik kepada setiap anak kita. Sepakat? Baik, next slide please. Ini contoh yang tidak boleh ditiru ya, silakan. Diperhatikan kembali ya. Ini maksudnya apa? Kira-kira kita guilty untuk hal-hal seperti ini? Dijawab dalam hati aja. Jadi jangan sampai orang tua memaksakan kepada anak nilai terus nilai. Itu penting, tapi itu hasil bukan tujuan. Hasil daripada the best process. Sepakat ya? Jadi nilai di dalam rapot sekolah atau pembelajaran itu adalah hasil bukan tujuan. Hasil daripada apa? Hasil daripada proses terbaik dalam pembelajaran. Nah, multiple intelligence ini, MIR ini adalah memberi kesempatan kepada orang tua, guru dan juga anak untuk dapat melakukan proses terbaik dalam pelajaran sehingga goals atau tujuan daripada nilai yang baik atau hasil yang terbaik bisa dicapai dengan sebuah metodologi atau dengan sebuah jalan yang jelas. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi pelan-pelan kita akan bahas apa itu multiple intelligence. Kalau Bapak Ibu kita refresh kembali ya. Nah, multiple intelligence ini sebuah teori yang ditemukan oleh Howard Gardner. Howard Gardner ini seorang dosen profesor doktor di Harvard University, di mana beliau meneliti 30 tahun kurang lebih di rumah sakit. Ada yang tanya, bagaimana? Ini asal-usul teori ini bisa ditemukan karena beliau masuk ke rumah sakit otak. Ketika ada pasien masuk dan kena benturan kepada kepalanya, diteliti sama beliau kecerdasan apa yang terganggu. Nah, kurang lebih seperti itu secara singkat, maka ketemu 8 kecerdasan manusia. 8 kecerdasan yang dominan, bukan artinya tidak ada kecerdasan lebih, tapi ini yang dominan dan paling umum setiap manusia memilikinya. Lalu almarhum Bapak Munif Khatib adalah penemu alat risetnya. Ini skala dunia ya, skala dunia di seluruh dunia. 2 orang beliau ini adalah penggagas daripada multiple intelligence. Yang satu asli dari Amerika Serikat, yang satu putra Indonesia, bangsa Indonesia, wajib kita banggakan. Tepuk tangan dulu. Kalau boleh minta waktu Bapak Ibu keikhlasannya, kita membacakan Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Munif Khatib. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Semoga Allah mengganti pahalanya. Bapak Munif almarhum 20 tahun merintis untuk menghasilkan sebuah karya,
sebuah alat untuk meriset 8 kecerdasan itu. Nah, maka itu sempat Howard Gardner itu mau mempatenkan sebuah alat untuk meriset ini, tapi di search di Google ternyata sudah terpaten di Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, alat MIR ini jatuh kepada ahli waris saya dan istri saya selama 50 tahun ke depan. Mudah-mudahan ini adalah otentik dan bisa dijamin mutunya. Next. Oh, sudah ini. Nah, teori besarnya adalah Howard Gardner itu ada kontroversi besar di dunia akademik, di mana beliau membantah kevalidan dari sebuah tes yang statis seperti IQ. Ada lagi tes sidik jari, ada lagi tes macam-macam yang diambil dari satu sumber. Coba kita bayangkan, sidik jari manusia itu satu, seumur hidup tidak berubah, ya no? Nah, bagaimana kita bisa mengukur kecerdasan yang selalu berubah? Kira-kira anak SD kecerdasannya sama anak SMA sama atau berubah? Maka itu tidak boleh kita ukur kecerdasan dengan sesuatu yang statis. Nah, itu rame di dunia pendidikan. Tapi alhamdulillah kita satu paradigma dan kita setuju tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Sepakat Bapak Ibu? Baik. Ini manfaatnya. Bagi guru kita dapat mapping kelas atau kita dapat bagi kelas sesuai kecerdasan anak kita atau sesuai gaya belajar. Nah, nanti dari hasil MIR ini kita ketahuan gaya belajar kita atau anak kita. Dan juga bagi orang tua, ini banyak sekali orang tua dapat mengetahui potensi kecerdasan anaknya dari banyak kecerdasan lainnya. Kedua, mengetahui bakat-bakat terpendam anaknya yang diharapkan bisa dikembangkan. Bapak Ibu, saya minta angkat tangan. Siapa yang punya bakat terpendam belum tersalurkan? Ini kita kayaknya harus fasilitasi MIR dewasa, Pak Pri. Kalau malu-malu jawab di hati. Oke? Bakat terpendam kita bayangkan kalau di masa sekolah kita sudah bisa dengan sekolah difasilitasi dan tumbuh kembangkan bakat-bakat yang kita bahkan tidak ketahui kita miliki. Indah betul? Nah, alhamdulillah di Asopa sudah anak-anak kita difasilitasi untuk mengetahui bakat-bakat dan minatnya. Tepuk tangan untuk Asopa. Mengetahui cara dan pola pendekatan komunikasi kepada anak. Ini ada pertanyaan lagi, tidak perlu angkat tangan, gak apa-apa. Siapa yang punya masalah berkomunikasi dengan anaknya? Yang berani angkat tangan. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ibu. Jangan takut, ini masalah kita semua. Jadi dengan hasil MIR ini kita bisa mengetahui pintu otak mana yang tidak terkunci. Anak kita ini otaknya bisa dibayangin di kelilingnya ada pintu-pintu, tidak semuanya terbuka. Setiap anak pintunya beda-beda. Nah, bagaimana kita mengetahui cara berkomunikasi dengan baik? Alhamdulillah kita sudah ada hasil MIR yang bisa memberitahukan kepada orang tua cara komunikasi atau pintu mana yang saya harus masuk supaya bisa berkomunikasi dengan baik kepada anak kita. Luar biasa? Luar biasa. Nanti kita akan menggali satu persatu. Lalu ada kegiatan-kegiatan di rumah yang bisa dilaksanakan bersama keluarga supaya menghindari problem sekarang yaitu adiktif gadget. Pertanyaan lagi ini penuh pertanyaan buat orang tua. Siapa yang anaknya pulang sekolah
Mobile Legends dan lain-lain. Ini tenang aja, ini problemnya dulu dibahas, nanti ada solusinya, jangan panik ya. Kita sudah menghadapi zaman itu, zaman ini mau tidak mau kita harus terima. Tapi dalam buku Semua Anak Bintang ini banyak aktivitas yang disarankan yang bisa dilakukan bersama anak kita. Terakhir, permainan tradisional banyak sekali pedomannya yang ada di dalam buku Semua Anak Bintang ini. Next. Satu. Nah, ini kita bahas poin dulu ya dari teori multiple intelligence. Poin pertama, setiap orang mempunyai 8 kecerdasan. Ada yang dominan, ada yang kurang, atau yang tidak dominan. Poin pertama ya. Kedua, setiap orang dapat mengembangkan setiap kecerdasannya sampai pada tingkat penguasaan yang memadai. Saya beri contoh diri saya sendiri. Sebelum bertemu dengan mertua saya, Marhum, saya tidak begitu pede dengan kemampuan saya. Kenapa? Saya orang asing yang hidup di Indonesia, di mana kesempatan pendidikan saya itu homeschooling. Jadi saya dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi itu sekolah di rumah. Jadi guru saya itu bapak saya, ibu saya, paman saya. Kadang-kadang ada guru bahasa Indonesia yang dipanggil ke rumah. Tapi ketika saya berangkat ke Amerika untuk kuliah, saya nggak berani. Wah, nggak mungkin, saya nggak pernah sekolah, bagaimana bisa kuliah? Ternyata luar biasanya pendidikan orang tua. Ketika saya tes, dapat beasiswa 1 semester $1.000 atau 15 juta. Luar biasa tidak? Luar biasa, alhamdulillah. Nah, dari situ mulai kelihatan bakat yang ada, tapi belum bersinar, belum jadi bintang. Singkat cerita, bertemu dengan Pak Munif almarhum, beliau itu selalu memberi motivasi kepada saya ini cerdas bahasa. Bisa kurang lebih 6 bahasa, tapi yang fasih 3 atau 4. Nah, beliau itu memberi motivasi terus. Zen ini pintar bahasa loh, saya pengen banget bisa bahasa Inggris, nggak bisa. Saya keturunan Yaman, nggak bisa bahasa Arab. Wah, itu luar biasa menjadi motivasi untuk saya. Tapi belum saya pede bisa dapat benefit. Benefit ini kalau bahasa sekarang cuan, bisa menghasilkan uang, betul? Nah, suatu ketika beliau ada seminar 40 negara di hotel paling bagus di Bali, Nusa Dua, Ritz-Carlton. Nah, di situ saya dipanggil, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa, jadi translator. Di situ itu job pertama saya mendapatkan uang dari kecerdasan bahasa. Nah, ini poin penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu, karena kalau anak kita punya kecerdasan, tapi mungkin menurut kita itu tidak sesuatu yang wah, dia tidak pinter sains, pinter matematika, pinter bahasa itu dihargai, difasilitasi, kita akan mendapatkan benefit yang luar biasa. Sepakat? Nah, maka dari situ hargailah setiap kecerdasan anak kita dan dia akan menjadi bintang di kegelapan. Jadi kita harus percaya. Saya bakat terpendamnya umur 25 tahun baru bisa menghasilkan. Apalagi di SMP, SD kita sudah mengetahui umur 25 tahun tingkatnya, levelnya pasti jauh di atas kemampuan yang ketemunya agak telat. Tapi tidak ada kata telat ya. Jadi masih ada harapan buat Bapak Ibu di sini semua. Next. Kecerdasan umumnya bekerja sama dengan cara kompleks. Jadi orang, ini example ya, pemain bola itu butuh banyak kecerdasan yang bekerja sama. Jadi kadang-kadang kita langsung vonis ini anak kinetik, anak ini cerdas gerak, harapannya futsal.
Jadi kecerdasan-kecerdasan lainnya tidak perlu digarap. Itu salah ya. Jadi setiap kecerdasan yang dominan butuh sinergi kecerdasan bekerja sama dengan kecerdasan lainnya. Maka itu 8-8-nya difasilitasi dan dipupuk supaya dapat mencapai tingkat profesional dan kesempurnaan maksimal.